Oke, nyari teorinya di mana? Jadi gini, tidak ada tempat lain untuk nyari teori itu selain dari buku. Sudah, gitu aja. Jadi itu tempat paling baik untuk mencari teori. Cuman, nah, ada cumannya. Ada beberapa tips mungkin ya yang bisa saya bagikan. Nanti silakan teman-teman lihat ini nih video yang ada di sini di channel saya gitu ya. Ini tips, sedikit tips. Jadi singkatnya seperti ini, pada dasarnya kita saat mencari teori itu mau tidak mau memang dari buku, baik itu bukunya langsung dari buku hard copy-nya gitu ya, atau mungkin via soft, bisa Google Book dan lain sebagainya. Itu adalah tempat yang paling utama. Terus bagaimana tempat-tempat yang lainnya? Kita bisa mencari sebagai dasar teori yang kita gunakan, apalagi itu penguat, biasanya kita menggunakan data dari sumber yang terpercaya. Nah ini kadang-kala, bolehkah kita menggunakan dari website gitu ya? Boleh dari website, cuman websitenya kita lihat kebenarannya. Paling tidak normalnya paling gampang seperti ini. Kalau kita melihat data statistik gitu ya, kita melihatnya data statistik dari pusatdatastatistik.com gitu. Saya bukan menyampingkan data tersebut dari website tersebut, cuman kita bandingkan dengan dari website tersebut dengan data statistik yang dari BPS. Itu sudah jelas berbeda datanya, kemungkinan berbeda, atau mungkin yang jelas BPS tidak menggunakan referensi dari website yang tadi, mungkin bahkan sebaliknya. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin kita mengambil data seperti gini, tentang ekonomi gitu ya, tentang ekonomi, kondisi ekonomi, kita melihatnya dari Disperindak. Nah, kita ngambilnya dari berita. Di berita itu mengucapkan seperti apa? Oh, harga beras naik, harga cabai naik berdasarkan kondisi di lapangan. Nah, mungkin kita bisa cek di Disperindak atau di Inkop gitu ya, informasi yang sebenarnya seperti apa. Kalau menggunakan websitenya ambil dari miliknya pemerintah itu. Biasanya kan .go.id ya. Nah, itu website yang resmi. Itu paling aman seperti itu. Atau mungkin juga referensi lain, data penunjang seperti kayak undang-undang kah, atau mungkin apalagi ya, dari peneliti terdahulu itu juga bisa, boleh. Nah, yang berhubungan dengan peneliti terdahulu ini nanti dilihat video yang tadi saya sampaikan ya, ini. Di sini lihat, ini ada satu tips yang memang kita simpelnya adalah saat mencari teori tidak mulai dari awal. Maksudnya tidak mulai dari awal seperti ini. Tidak langsung harus beli bukunya, mendapatkan bukunya. Ada tipsnya, dan itu aman juga digunakan, gitu ya. Nah, ada poin-poin penting juga saat kita mencari teori. Yang pertama, kita harus tahu itu teorinya siapa. Apabila kita menggunakan beberapa teori, kemudian teori itu berkembang dari yang pertama, kemudian dikembangkan lagi oleh penemu yang kedua, dan lain sebagainya. Kita menggunakan teorinya siapa? Yang pertama kah, atau perkembangannya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus jelas menggunakan punyanya siapa. Dan siapa tokohnya, kan kita harus tahu juga. Nah, mungkin kan kita menggunakan teori, kemudian tokohnya kita tidak tahu. Dan jelas nanti waktu membuat daftar pustaka bingung kakaknya. Gitulah ya. Terus apalagi ya, nah biasanya di dalam penyusunan penentuan teori nantinya teman-teman akan dan harus kalau ini kuantitatif biasanya arahnya menurunkan dari teori itu, kemudian jadi indikator-indikator. Kan teori biasanya jadi variabel ya, jadi variabel. Nah, nanti diturunkan jadi indikator-indikator. Nah, ini biasanya harus tahu teorinya yang jelas juga. Kalau memang kita tidak dapat teori yang pas gitu ya, yang benar,
kita bagaimana menurunkan menjadi variabel-variabel dan kemudian menentukan indikator-indikator di mana nantinya indikator itu menjadi komponen kalau seumpama kakak mau menyebarkan kuesioner dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itulah intinya kalau nyari teori di mana? Ya di hatimu.